Baik, pada materi ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya tentang login ya. Cuman bedanya di sini kita akan coba buat leveling ya. Nanti ada level admin dan ada level user. Nah, kalau admin nanti dia bisa melakukan edit dan hapus ya siapapun usernya gitu ya. Nah, kalau level si user dia hanya bisa menghapus mengubah data dirinya sendiri. Contoh ya, misalkan ini login sebagai admin gitu ya. Admin 1, 2, 3. Nah, ini adalah leveling sebagai admin ya. Nah, kalau sebagai admin, dia akan menampilkan data-data user ya, user user ya, seluruh data user ya, maupun admin itu sendiri ya. Nah, kalau dia admin ya, kalau dia user ya, misalkan Dono ya, Dono.com, Dono 1, 2, 3 gitu ya. Nah, dia hanya bisa mengubah data dirinya sendiri ya. Nah, ini ya, Dono. Ya. Nah, bagaimana sih membuat seperti ini ya? Jadi kemarin kita udah belajar tentang login ya. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah leveling ya terhadap login ya. Nah, kalau di database ya, di database kita tambahkan ya field baru ya. Field baru namanya adalah level ya. Nah, di sini nama ininya adalah Flutter Laravel ya. Nama tabelnya adalah data user. Nah, di sini kita tambahkan field baru namanya level ya, admin atau user ya. Admin atau user gitu ya. Kalau dia level admin berarti dia bisa mengubah seluruh data, kalau dia user dia hanya bisa mengubah dirinya sendiri. Admin juga bisa menghapus data user ya. Oke. Nah, bagaimana untuk menambahkan level? Kita bisa menggunakan command prompt ya. Kalau misalkan kita mau menambahkan level ya di dalam struktur ini ya. Nah, kita bisa menambahkan di command prompt-nya ya. Nah, kita bisa menggunakan suatu sintak, misal namanya migrate ya. Kita coba tambahkan migrate, tambahkan baru ya, PHP artisan. Nah, ini nama nama ininya apa gitu ya? Nama migrationnya ya, make migration, migration. Namanya apa? Misalkan namanya add level gitu ya, add level to user misalkan, level user misalkan, add level user gitu, user user level gitu ya, misal namanya seperti itu. Add level user gitu. Level. Nah, ini berdasarkan tabel apa gitu ya? Table sama dengan data user ya, data users ya. Kemudian kita enter. Ya. Nah, di sini otomatis sukses ya. Nah, ini posisinya ada di migration ya, di C ya, Laragon di ini ya, nama projectnya Cerude Strip Up Apps ya. Nah, di sini ya di bagian database ya. Kemudian ada yang namanya migration ya. Nah, ini akan create ya, add level user ya. Nah, ini. Nah, di sini kita tambahkan codingannya ya. Skemanya dari data user. Apa yang mau kita tambahkan? Misalkan, misal ya contohnya saya tambahkan level 1 misalkan ya. Misalnya ini dolar table ya, table ininya string ya, string. Nah, namanya apa? Nama labelnya, nama fieldnya. Misalkan saya buat LFL ya, level gitu ya, LFL ya. Atau level ya, kalau mau dibuat level. Karena saya udah meng-create level, jadi saya buat nama yang lain gitu ya, biar ada field yang baru gitu ya. Tapi kalau ini tulisnya level gitu ya, level gitu ya. Tapi karena saya udah membuatnya ya sebelumnya, jadi saya buat LFL aja ya. LFL default ya.
Nah, ini defaultnya isian apa? Misalkan defaultnya adalah user gitu ya, isiannya ya. Jadi otomatis ketika kita memasukkan codingan ini, defaultnya adalah user gitu, isiannya ya, user. Table, kemudian tipenya, kemudian defaultnya apa. Nah, kalau ini, kalau misalkan di down ya, apa yang akan kita down? Table, kita akan menghapus kolomnya ya, kolom ya, drop kolom ya, kolom. Nah, nama kolomnya apa? Misalkan LVL ya, kalau misalkan udah ada gitu, hapus kolomnya, drop kolom ya. Nah, ini. Nah, saya buat namanya LVL karena saya udah mengcreate field level ya. Di sini ya. Bentar. Nah, kalau sudah kita PHP migrate ya. Kita ke komen P migrate ya. Kita enter. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, ketika kita refresh ya, ya kita refresh ya. Dia akan menambahkan field baru namanya LVL ya. Nah, ini defaultnya kita tadi buatnya adalah eh, user gitu ya. User. Oke, oke saya lanjut ya. Nah, setelah kita berhasil membuat field baru ya, namanya level ya. Kalau ini kan saya contoh ya. Nah, setelah kita berhasil membuat level, kita tambahkan satu level yang namanya admin ya. Jadi kan defaultnya user ya, kita buat tadi ya user ya. Misalkan yang ini, yang bagian nomor satu ini adalah admin. Kita buat ini adalah admin, admin gitu ya. Untuk ID yang satu ini misal. Jadi kalau defaultnya adalah user, kita buat satu atau dua ya, terserah ya. Yang mana levelnya adalah level admin. Nah, setelah selesai, kita kembali ke bagian codingan Laravel-nya ya. Itu kita ke bagian modelnya dulu ya. Nah, kita ke data user ya, codingan yang sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan level ya, di sini ya. Codingannya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini level gitu ya. Nah, tambahkan di labelnya ya. Jadi ada email, password, foto, dan level. Nah, setelah modelnya udah kita buat, ya, kita ke bagian root-nya ya, ke bagian root. Nah, di sini yang ini nggak kita otak-atik ya, yang bagian kemarin nggak kita otak-atik. Jadi kalau yang user ID ini untuk apabila loginnya sebagai user ya, levelnya user. Nah, kalau yang ini, yang bagian atas ini adalah ketika dia login sebagai admin gitu ya. Jadi dia bisa melihat seluruh data. Nah, kalau codingan yang lainnya nggak saya ubah ya, kita biarkan aja ya. Ini sama seperti halnya kemarin ya. Kemarin ya kita abaikan saja ya. Nah, ini kita abaikan saja ya. Ini sama seperti materi sebelumnya ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita ke bagian kontrol si usernya ya. Nah, di sini ada sedikit perubahan ya. Nah, kalau yang bagian ini metode yang show ini ya atau function show ini nggak saya otak-atik ya sama seperti hal kemarin ya. Nah, ini function show ini adalah nanti ketika si user login ya, ID-nya ya, yang levelnya bukan si level admin tapi level user ya. Dan dia akan mengakses ini. Dia akan menampilkan data berdasarkan data dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau yang ini adalah dia akan mengambil data seluruh user ya. Nah, ini apabila si admin yang akan login ya. Jadi kalau levelnya sebagai admin, dia akan menampilkan seluruh data. Datanya diambil semua ya. Tapi kalau yang ini untuk level si user gitu ya. Kalau ini level untuk si admin gitu ya. Nah, kalau codingan yang lain ya, seperti store gitu ya, kemudian update, itu nggak ada perubahan sama seperti halnya sebelumnya ya. Sampai destroy gitu ya. Untuk di delete user. Nah, ini nggak diubah ya, sama seperti hal dengan materi yang sebelumnya ya, yang ada dalam video ya. Yang tinggal kita tambahkan yang gini aja gitu ya. Bagian show sama yang bagian text. Nah, setelah selesai kita melakukan pengkodean ya terhadap
function show sama index ya, kita ke bagian codingan si Android-nya. Ini yang paling penting. Ini. Nah, untuk yang bagian edit user tidak saya kotak-atik ya, sama seperti halnya materi sebelumnya ya. Ini nggak saya kotak-atik ya untuk edit ya. Itu juga dengan add usernya, ini sama seperti halnya kemarin ya, nggak ada perubahan ya. Yang ada perubahan adalah di bagian login ya. Login dan user list ya. Jadi kalau login ini dia akan mengecek levelnya dia level admin atau level user gitu ya. Nah, codingannya seperti ini ya kalau di bagian si bagian loginnya. Sebenarnya hampir sama kayak sebelumnya, cuman yang membedakan nanti dia ada kita ngambil si levelnya dulu ya. Kita ambil levelnya di sini ya, kita buat di preference ya. Kemudian di sini dia akan mengecek nantinya di bagian ini kan udah masuk kita pakai preference ya, baik itu ID-nya maupun levelnya kita masukin di preference ya. Nanti ketika di user list ya dia akan ngecek nih. Nah, di sini di bagian ini ya, bagian sinkron ini ya. Nah, ini di bagian fetch user dia akan ngecek level admin atau level user ya. Kalau level admin dia akan mengakses ini ya. Artinya dia akan mengakses root yang ini gitu ya. Kalau dia sebagai admin. Nah, ini apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi adalah dia akan menampilkan seluruh data user, baik itu user maupun levelnya admin gitu ya. Jadi seluruh data diambil ya. Nah ini. Nah kalau dia bukan admin ya levelnya bukan admin maka dia akan mengakses ini ya. Nah ini berarti kan ada user kemudian ada ID. Apa yang akan dieksekusi? Yang dieksekusi adalah ini yang bagian ini ya. Dia akan mengacu ke function show ya. Function show-nya apa? Ini function show-nya ini. Nah ini ID-nya diambil, dia akan menampilkan data berdasarkan ID yang diambilnya gitu. Nah itu. Nah untuk codingan yang lainnya tidak ada perubahan ya, cuman perbedaannya ada di sini. Kemudian di bagian sebelumnya kita nggak ada delete ya. Nah sekarang ada delete gitu ya. Nah delete ini nanti digunakan di level admin gitu ya, di level user nggak gitu ya. Jadi yang hanya bisa menghapus adalah level admin ya. Nah ini kita ada tambahan ini ya, level ini ya, user. Nah nanti di sini dia akan ngecek ya, dia levelnya admin atau user ID-nya apa gitu ya. Dia akan ngecek. Kalau dia levelnya admin ya, levelnya admin, dia ada tombol edit dan hapus ya di sini ya. Nah, hapus ya. Kalau dia levelnya admin ada tombol hapus. Tapi kalau dia OR ya, levelnya admin ataupun ID, dia hanya ada tombol edit di sini. Ya, edit. Tapi kalau dia admin ya, admin levelnya admin ya, di pas share preference admin, dia ada tombol delete ya untuk melakukan eksekusi penghapusannya. Jadi contohnya seperti ini. Contoh ya, contoh lagi ya. Misalkan saya loginnya sebagai user biasa ya, Dono A gitu ya. Dono ya, @gmail.com. Ini user biasa nih ya. Dono 123 Jin. Nah, dia hanya bisa mengubah data dirinya sendiri gitu ya. Dia hanya menampilkan data dirinya sendiri. Misalkan Dono A gitu ya. Ininya Dono A gitu ya. Ininya passwordnya saya rubah. Misalkan Dono A123. Gambarnya nggak saya ubah, misalkan saya update. Nah, dia hanya bisa mengubah data dirinya sendiri kalau dia levelnya user. Nah, kalau levelnya admin ya, admin nih, saya login sebagai admin. Tadi kan udah kita set ya, adminnya itu berada di ini ya, admin ini ya, admin 123 ya, levelnya kan level admin nih. Kita klik ya, admin 1223 @gmail.com dan admin 123. Kita login. Nah, dia akan menampilkan seluruh data ya yang ada di tabel data user tadi ya. Dia bisa mengubah dan menghapus ya. Jadi kalau dono A mau kita ubah, dia bisa ubah. Jadi dono dono kembali gitu ya. Kembali ya. Maksudnya mau kita rubah, bisa juga. Atau kita abaikan juga nggak apa-apa maksudnya ya. Kita update gitu ya. Itu otomatis berubah ya. Nah, mau kita hapus, ini juga bisa ya. Oh, ternyata si
Yang nomor duanya mau kita hapus nih. Di QA-nya kita hapus ya, kita delete ya. Nah, otomatis hilang. Jadi admin bisa mengubah dan menghapus data user gitu ya. Tapi kalau user sendiri, level user, dia hanya bisa mengubah details. Nah, codingannya seperti ini ya, kalau di dalam Flutter-nya ya. Pertama di bagian login dulu ya. Di bagian login-nya ya. Ini sama seperti kemarin ya, nggak ada perubahan. Di sini kita hubungkan ke user list, kita hubungkan juga ke add user form ya. Kalau add user form ini untuk penambahan, sorry, penambahan. Kalau misalkan ada data baru ya, kita tambahkan. Kita hubungkan ke add user form di bagian menu belum punya akun gitu ya. Ini sama seperti kemarin ya, seperti materi sebelumnya ya. Kita login page ya. Ini di bagian pengontrolnya ya, email, password ya. Ini untuk yang loginnya ya, kita gunakan public login. Ini juga nggak ada perubahan ya, sama seperti kemarin di materi sebelumnya ya. Kemudian ini untuk pengecekan username dan email dan passwordnya ya. Kalau dia statusnya 200 berarti ini bisa diambil gitu datanya ya. Kemudian dia lakukan decode ya. Jadi responnya kita decode ya. Nah, kemudian kita buat preference, share preference. Jadi intinya si variabelnya itu kita simpan nilainya ya. Kita gunakan share preference. Apa yang disimpan? Yang disimpan adalah user ID dan user level ya. User ID-nya nanti bertujuan dia akan mengubah ID mana yang mau diubah datanya gitu ya. Kalau level dia akan ngecek dia privilege-nya ya, hak privilege-nya itu dia bisa ngapain aja. Gitu. Makanya yang di sini yang kita preference adalah user ID dan user level ya. Karena user ID tipenya adalah integer, kita set integer di sini. Tapi kalau yang level kita set string gitu. Nah, setelah itu baru kita ke navigator push replacement ya. Nah, ini. Jadi ketika datanya udah di keep gitu ya, dia akan mengakses user list di sini. User list dari server tadi. Kalau enggak, berarti dia akan menampilkan login field ya, entah itu username-nya, passwordnya salah gitu ya, valid gitu ya. Dia akan menampilkan notifikasi ya, snack bar. Ya. Contohnya seperti ini, misalkan saya masukin ya A sama A gitu ya. Nah, ketika saya login, maka akan ada snack bar tulisan ini login field ya, seperti ini. Snack bar. Kalau dia berhasil, dia akan mengacu ke user list ya. Ini silakan dicoba ya. Codingan loginnya seperti itu. Nah, untuk bagian desainnya sama seperti kemarin ya, tidak ada perubahan ya. Kita ada app bar tulisannya login, kemudian kita gunakan chat, column ya, children, text from field ya, dimana ini untuk memasukkan si kontrol si emailnya ya, tulisan email, email, yang dikasih jarak ya, sesboxnya 20, ini sama seperti materi sebelumnya, password gitu ya. Kemudian ada button ya, button ini akan mengacu ke function login. Oke, ini sama seperti materi sebelumnya ya. Oke, sama seperti.
Oke, kita ke user list ya. User list. Nah, ini yang paling penting di user list ya. Dia akan cek dia levelnya admin atau user gitu. Nah, ini yang paling. Nah, di sini kita hubungkan ke login page ya, ke edit user ya, user gitu. Nah, untuk codingan edit kita masukin ke dalam sini. Tapi kalau mau dipisah juga nggak masalah ya. Buat file terpisah itu juga. Tapi kalau yang sekarang kita gabung di dalam form user list. Seperti materi yang sebelum-sebelumnya kan pernah kita buat modeling gitu ya, itu juga bisa. Cuman untuk yang saat ini digabung satu kelas ya. Ini kita punya kelas user list ya, kemudian kita create state-nya ya, kemudian ya state-nya adalah dalam user list ya, list ya. Nah kalau yang ini mau kita buat model juga bisa. Tapi ini kita langsung aja. Ini saya. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita buatnya di sini ya untuk string URL-nya ya. Nanti kita buat string API URL-nya itu di function fetch ya, fetch user ya. Ini oke. Okay. Ini untuk yang user list-nya ya, ada list, kemudian ini integer user ID dan level. Jadi user ID dan user level yang sudah di server reference tadi kita ambil nilainya. Nah, ini state ya. Dia akan mengakses ke load user data. Apa yang dieksekusi terhadap load user data? Nah, dia akan mengambil server reference tadi ya, get in. Jadi dia akan mengambil data yang udah kita tadi ya. Apa yang kita ambil tadi? User ID dan user. Kita tampung ke variabel user ID dan user. Nah, kalau user ID-nya tidak sama dengan 0, ya berarti datanya ada gitu. Maka dia akan ke fetch user. Gitu. Ketika login ID-nya tuh nggak kosong, gitu. Ada gitu ya. Dan kita keep nilainya ya, kita ke fetch user. Nah, setelah kita buat load user datanya, baru kita buat function si fetch user-nya ya. Apa yang dieksekusi? Nah, di sini kita buat variabel namanya string API URL ya. API URL. Nah, di sini kita kan si user level tadi kan udah kita keep ya nilainya ya, kita ambil gitu ya. Nah, dia akan mengecek kalau isiannya adalah admin ya, maka dia akan mengakses API ini, user ini ya, user ini. Artinya dia akan mengakses bagian root yang ini. Ya. Kalau dia levelnya adalah admin. Tapi kalau selain itu, selain daripada admin, berarti dia user kan? Karena kan ada dua nilai ya, admin atau dua pilihan ya. Kalau ke admin ya user. Nah, kalau dia selain admin, dia akan mengakses ini. Nah, user ID-nya juga sama. User ID-nya kan udah kita keep ya. Ya. Kita ambil dari share reference ya. Nah, ini apa yang akan dieksekusi? Yang dieksekusi adalah ini. Ini bagian show yang ini. Show ini berarti yang ini. Nah, oke. Nah, kemudian kita buat try and get ya. Try responnya ya tergantung API mana yang diambil ya. Level admin atau level user ya. Kita parsekan response. Nah, kalau print ini dia menampilkan di konsol ya. Seperti konsol. Statusnya API-nya. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau ini sebagai untuk mengecek aja ya, kira-kira kebaca nggak gitu ya, statusnya apa gitu ya, respon statusnya apa. Kita tampilkan di konsol. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa dihilangkan. Ini artinya untuk melihat aja datanya kebaca apa enggak gitu ya. Errornya, status errornya apa, responnya apa. Nah, kalau status code-nya 200 ya, dia akan melakukan decode ya terhadap respon badinya.
Kemudian kita akan membuat sebuah list ya dari data tersebut dalam list ya data-data tersebut. Nah kalau enggak berarti nanti akan ada snack bar ya dan yang notifikasi tulisan fail to load data ya fail to load data ya. Nah kalau yang print ini dia akan menampilkan di bawah ini ya kalau statusnya bukan 200. Nah, catch ya selain itu berarti dia akan nampilin ya error fetch usernya apa ya. Ya. Nah, ini dia akan menampilkan kalau catch-nya ya kalau misalkan kondisinya nggak seperti dari try-nya dia akan menampilkan an error cure ya. Please try again gitu ya. Dia akan menampilkan errornya apa. Nah, ini untuk bagian logout ya sama seperti sebelumnya ya, materi sebelumnya ya. Dia akan meremove share preference variable yang udah kita keep tadi ya. Apa yang kita keep tadi? Ada ID sama call. Kemudian dia akan kembali ke login page ya. Jadi si ID-nya tadi kita ibaratnya kita clear ya. User ID-nya, user levelnya kita clear, dia akan mengacu ke login page ya. Balik lagi ke bagian login. Nah, untuk yang function sih logout. Nah, ini function delete ya. Kalau yang sebelumnya belum ada ya di materi sebelumnya ini tambahan delete. Apa yang akan dieksekusi pada function delete? Dia akan mengambil ID ya, ID si usernya ya. Diambil, dia akan mengakses ke API URL user ya, user. Kemudian metode yang digunakan ini adalah delete ya, delete. Artinya apa? Artinya ketika diakses, dia akan mengacu ke bagian root yang ini, delete yang ini. Nah ini metodenya kan delete ya. Nah ini delete ya, dia akan ke function destroy ya di sininya. Nanti dia akan mengacu ke destroy yang ini. Nah ini. Nah, kalau untuk yang function ini udah pernah kita bahas di dua materi yang sebelumnya ya. Dia akan menghapus datanya ya. Dia akan mengecek datanya ada foto ya, sorry, fotonya ada apa nggak. Kalau ada, maka akan dia akan hapus data fotonya gitu ya. Jadi nanti di file publiknya ya, di file storage-nya hilang gitu ya. Ini seperti halnya dua materi sebelumnya ya. Ya, gitu ya. Nah, kalau dia berhasil, dia akan ke fetch user, artinya dia akan menampilkan list lagi gitu ya. Dia akan merefresh ya data. Jadi kalau datanya udah kehapus, dia akan balik lagi ke bagian fetch user ya, ke function fetch user. Dia akan menampilkan list lagi gitu. Nah, ini untuk function untuk delete ya. Nah, kalau bagian untuk bagian ini desain ya sama seperti halnya sebelumnya ya, sama, tidak ada perubahan ya. Nah, kemudian nah ini ya, ini sama seperti halnya sebelumnya ya. Nah, kita akan buat title-nya namanya siapa gitu ya. Subtitle-nya, emailnya, kemudian ada leading ya. Leading ini untuk fotonya gitu ya. Width height-nya ukurannya 50, width-nya 50, height-nya 50 gitu ya. Kemudian kita tambahkan row baru ya untuk edit ya. Nah, di sini ada trailing ya user level ya. Baik itu dia admin ya atau user dia punya user ID ya, dia bisa melakukan edit di sini. Edit. Push-nya kemana? Push-nya ke edit user form. Ya. Edit user form seperti materi sebelumnya ya. Ini ya, tidak ada perubahan. Ini bagian untuk edit user form kemarin ya. Ini tidak ada perubahan seperti halnya materi sebelumnya. Nama emailnya diambil gitu ya, passwordnya dikosongin gitu ya. Kemudian dia akan mengecek fotonya ditampilkan gitu ya. Kalau fotonya diubah, kan nanti ada image picture gitu ya. Nah ini tidak ada perubahan ya dari materi sebelumnya ya.
Balik lagi ke user list tadi ya. Ini untuk edit form, sama seperti materi sebelumnya. Kalau dia berhasil, maka dia akan ke page user ya, dia akan melakukan refresh. Nah, ini ada penambahan baru ya tentang delete tadi ya. Jadi di bawah atau di samping ya, di samping button edit, nanti ada button delete ya. Tapi dia ada kondisi di sini. Apabila user levelnya adalah admin. Kalau levelnya admin, maka akan ada icon delete dan ketika ditekan dia akan mengakses function delete user ya, yang mana isiannya itu adalah ID-nya ya, ID-nya, ID berapa gitu ya. Nah ini. Nah, ini apabila usernya adalah admin. Tapi kalau misalkan dia bukan admin ataupun user biasa gitu ya, ataupun admin, dia ada tombol edit. Gitu. Tapi kalau ini yang delete hanya untuk admin. Nah, ini. Nah, kalau codingan yang lainnya sama seperti halnya dengan sebelumnya ya. Nah, nah ini ya silakan dicoba ya yang bagian desain. Oke, nah seperti ini ya. Misalkan loginnya sebagai user biasa gitu ya. No, Dono ya tadi ya. At gmail.com no 123. Nah, dia hanya menampilkan data dirinya sendiri karena dia levelnya adalah level user ya. Dia bisa ngedit data gitu ya. Tapi dia nggak bisa ngapus karena levelnya adalah level user. Ah, misalkan passwordnya nggak saya ubah gitu ya. Saya masukkan saja. Nah, di sini wajib karena belum saya ubah ininya ya, validatornya ya. Ini bisa kita ubah di bagian editnya ya. Jadi nggak wajib password itu nggak wajib diubah gitu ya. Bisa kita hapus. Tapi udah kita ubah aja ya. Nah, ini update. Ini bisa kita hilangkan validator. Jadi password itu nggak mesti harus kita ubah. Ini untuk yang bagian edit ya. Kalau dia mau mengedit data. Ini sama seperti materi.
untuk bagian edit ya. Akhir bagian user list ya. Kalau dia loginnya sebagai admin ya, maka seluruh data ya data di data user dia akan tampil baik dia sebagai admin atau sebagai user. Dia bisa ngedit, bisa ngapus. Nah, ini silakan dicoba dan dipraktekkan. Nah, ini delete-nya ya, delete usernya ya. Ini dia akan hapus data. Kalau mau dibuat terpisah, filenya juga bisa ya. Buat seperti model gitu. Ini desainnya ya, yang akan ditampilkan ada list, ada subtitle, ada link. Ini yang paling penting ada trailing ya. Nah, dia akan mengecek levelnya itu admin atau user biasa gitu ya. Kalau dia admin atau user yang punya ID, ya dia ada tombol edit, ya. Editnya muncul. Dia akan mengakses ke edit user form. Nah, kalau yang admin ya, kalau levelnya admin, dia ada tambahan menu satu lagi ya, icon satu lagi yaitu delete. Dia akan mengakses sebuah metode namanya delete user, mana yang masukannya itu berdasarkan ID-nya. ID-nya. Jadi kalau nggak ada ID nggak bisa, harus ada ID-nya ya. Mana yang menurut? Oke, sekian. Silakan dicoba nanti.